Halo semuanya, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan analisis kurikulum merdeka, mata kuliah kebijakan dan pengembangan kurikulum pendidikan dasar dengan dosen pembimbing Ibu Dr. Yuyun Elizabeth. Baik, pembahasan materi kali ini mulai dari kurikulum merdeka, kelebihan kurikulum merdeka, perbedaan kurikulum 2013 dengan kurikulum merdeka, implementasi kurikulum merdeka dalam pendidikan, serta implementasinya di SD. Pengertian kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka yang sebelumnya dikenal dengan nama kurikulum prototipe merupakan kurikulum pilihan atau opsi yang dapat diterapkan satuan pendidikan mulai tahun ajaran 2022-2023. Kurikulum merdeka melanjutkan arah pengembangan kurikulum sebelumnya, yaitu Kurtilas. Jika melihat dari kebijakan yang akan diambil, nantinya sebelum kurikulum nasional dievaluasi tahun 2024, satuan pendidikan akan diberikan beberapa pilihan kurikulum untuk diterapkan di sekolah. Karakteristik kurikulum merdeka: 1. Pengembangan kemampuan non-teknis atau soft skills. 2. Berfokus pada materi esensial. 3. Memberikan fleksibilitas bagi guru. Apa saja strategi kurikulum merdeka? 1. Fokus pada pelatihan sumber daya manusia. 2. Meningkatkan kapasitas guru dan tenaga kependidikan dalam menerapkan kurikulum merdeka. Yang ketiga, mempercepat peningkatan kapasitas guru dan tenaga kependidikan secara masif agar siap menerapkan kurikulum merdeka. Yang keempat, mengembangkan komunitas belajar. Dan yang kelima, adopsi kurikulum dapat dilakukan secara bertahap. Kelebihan kurikulum merdeka ada 3. 1. Lebih sederhana dan mendalam. 2. Lebih merdeka. Dan 3. Lebih relevan dan interaktif. Penjelasannya: 1. Dikatakan lebih sederhana dan mendalam karena kurikulum merdeka lebih berfokus pada materi yang esensial dan pengembangan kompetensi peserta didik pada fasenya. Yang kedua, lebih merdeka. Sekolah memiliki wewenang untuk mengembangkan dan mengelola kurikulum pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik. Yang ketiga, lebih relevan dan interaktif. Pembelajaran melalui kegiatan proyek memberikan kesempatan lebih luas kepada peserta didik untuk secara aktif mengeksplorasi isu-isu aktual, misalnya isu lingkungan, kesehatan, dan lainnya untuk mendukung pengembangan karakter dan kompetensi profil pelajar Pancasila. Sekarang mari kita bandingkan perbedaan kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka. Pada kurikulum 2013, jam pelajaran atau JP diatur per minggu. Satuan pendidikan mengatur alokasi waktu pembelajaran secara rutin dalam setiap semester, sehingga setiap semester peserta didik akan mendapatkan nilai hasil belajar. Sedangkan kurikulum merdeka strukturnya dibagi menjadi 2 kegiatan. Yang pertama, pembelajaran reguler atau rutin yang merupakan kegiatan intrakurikuler. Yang kedua, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Pada kurikulum 2013, kompetensi dasar serta kompetensi inti sebagai penilaian, yaitu sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. KD dinyatakan dalam bentuk poin-poin yang akan dikoordinasikan per tahun, serta hanya terdapat mata pelajaran pendidikan budi pekerti dan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Sedangkan di kurikulum merdeka, capaian pembelajaran disusun per fase dan dinyatakan dalam bentuk paragraf yang merangkaikan pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk mencapai, menguatkan, dan meningkatkan kompetensi. Perbedaan lainnya, pada kurikulum 2013, penilaian dibagi menjadi penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sedangkan kurikulum merdeka tidak ada pemisahan antara penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Di kurikulum 2013 menggunakan buku teks dan buku non-teks. Sedangkan kurikulum merdeka buku teks dan buku non-teks. Kurikulum 2013
melakukan pendekatan pembelajaran menggunakan satu pendekatan, yaitu pendekatan saintifik untuk semua mata pelajaran. Sedangkan kurikulum merdeka menguatkan pembelajaran terdiferensiasi sesuai tahap capaian peserta didik. Implementasi kurikulum merdeka dalam pendidikan. 1. Guru harus mau berubah dengan paradigma baru dan menguasai minimal 2 model pembelajaran, yaitu PJBL dan TARL. Yang kedua, tugas pengelola sekolah hanya satu yang diamanahkan oleh kurikulum merdeka, yaitu melakukan analisa dan menyusun kurikulum operasional satuan pendidikan dengan fokus pada menumbuhkan karakter pelajar Pancasila. Implementasi kurikulum merdeka di SD. Implementasi kurikulum khususnya di sekolah dasar itu dikelompokkan menjadi 3 bagian. 1. Untuk memahami lingkungan sekitar, mata pelajaran IPA dan IPS digabungkan sebagai mata pelajaran IPAS. 2. Integrasi computational thinking dalam mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika, dan IPAS. 3. Bahasa Inggris sebagai mata pelajaran pilihan. Jadi bisa disimpulkan kalau pembelajaran menggunakan kurikulum merdeka itu pembelajarannya berbasis proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila dan dilakukan minimal 2 kali dalam 1 tahun ajaran. Demikian video penjelasan analisis kurikulum merdeka dari kelompok 3. Akhir kata, tak ada gading yang tak retak, begitu pula video ini. Besar harapan kami untuk mendapatkan kritik dan saran yang membangun guna penyempurnaan video selanjutnya. Terima kasih.